Haleluya. Mungkin masih ada saudara yang mau mengingat ayat firman Tuhan yang saudara dapat pada tahun ini. Ya, tidak terlalu banyak waktu memang pagi hari ini untuk kita mengungkapkan ya bagaimana Tuhan telah menyertai kita sepanjang tahun yang lalu dan memasuki tahun yang baru. Lalu apa yang menjadi komitmen kita? Apa yang menjadi motivasi kita untuk kita mengiring Tuhan terus? Gimana pengalaman saudara ikut Tuhan? Nggak cukup ya sampai tahun 2022 bukan? Kita akan lanjutkan terus juga. Sebagaimana Tuhan melanjutkan dengan kasih setianya. Saya tidak mengerti sepanjang hari-hari yang lalu memang mempersiapkan diri untuk menyampaikan perkataan-perkataan Tuhan. Sebab saya sudah berkomitmen, saya bilang Tuhan ketika Tuhan suruh saya berdiri di hadapan umat-Mu dan berbicara sebagaimana suratan Rasul Petrus katakan, ketika ada orang yang mau berbicara, ya baiklah ia berbicara tentang firman Tuhan. Ya, jadi kita di rumah, dimanapun kita berada, ya bukan kita konyol-konyol kita bicara tentang firman di toko gitu. Nanti orang bilang kita, waduh. Tapi firman itu yang ada di dalam hati kita, yang dekat di mulut kita. Biarlah itu terus yang menjadi perkataan-perkataan kita. Dan sampai pagi tadi, saya tidak tahu saya mau mesti mulai dari mana. Ya, sebab begitu banyak firman Tuhan yang terus terngiang-ngiang di dalam kehidupan ini. Yang terus berbicara dalam hidup ini. Dan sampai tadi pagi, saya baru buat catatan ini, saudara. Ya, saya buat catatan ini dan saya katakan kalau ini Tuhan punya mau, saya tulis. Dan ternyata puji-pujian pagi ini, walaupun dia rumahnya di bawah tadi, nggak pernah janjian untuk memilih puji-pujian seperti itu. Ayat yang pertama yang kita harus buka adalah di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Ya, saya bilang Tuhan ini ayatnya mulainya dari mana? Saya nggak bisa susun. Tapi Tuhan kasih lihat dan Tuhan susun. Saya susun. Keisha juga susun pujian. Ya, tentang pemuji. Ya. Jadi menghadapi tahun yang baru ini, mari kita memperbarui lagi motivasi kita melayani Tuhan. Karena gereja kita memakai kata-kata melayani bersama. Ya, bukan sekedar tulisan, bukan sekedar apa yang kita tahu begitu saja. Tetapi kita jangan berdusta kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu bagaimana kita mau melayani bersama. Kenapa mesti bersama-sama? Nah, karena inilah ayat 1 Petrus 2 ayat yang 9 katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Ya, saya tidak bisa membongkar ayat-ayat ini satu bagian, tidak. Saya percaya saudara mengerti tentang kata-kata yang ditulis ini. Dan tadi kita sudah baca juga ayat pendukung kita, ayat bacaan hari ini. Ya, bukan secara kebetulan, saya percaya Tuhan ada di antara kita. Tidak ada sesuatu perkara yang sulit bagi Tuhan untuk memperbarui hidup kita di tahun yang baru. Ya, tidak sulit bagi Tuhan untuk merubah kita. Tetapi siapkah kita untuk menjadi umat milik kepunyaan Allah sendiri?
Siapkah kita menjadi umat milik kepunyaan Allah sendiri? Karena dia telah mengerjakan bagi dirinya sendiri, naik di atas kayu salib untuk menghapus segala dosa dan kebodohan manusia. Dia sudah membayar saudara dan saya dengan darahnya sendiri. Dia tidak mau rugi saudara. Dia akan tarik kita terus mendekat kepada Tuhan. Tetapi sekarang urusannya, masalahnya pada manusia sendiri. Manusia yang seringkali menjauhkan diri dari Tuhan. Berangan-angan sendiri. Ya, sebab itu saya katakan saya 2 kali dalam tahun yang terakhir kemarin, dalam bulan yang terakhir, di bulan di tahun 22 ini, saya mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Mujizat itu apa? Wah, sembuh dari sakit, ya, ditolong Tuhan, diberkati Tuhan. Bukan itu, saudara. Itu menyertai. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Yang lain-lain itu ditambah kepada kita. Jadi hari-hari ini, pusatkan pikiran, perasaan kita, jiwa kita hanya kepada Tuhan kita. Maka yang lain-lain, pekerjaan kita, segala sesuatu, Tuhan akan bukakan jalan bagi kita. Tetapi ketika kita terus berpandangan dengan keinginan-keinginan kita sendiri, kita malah dikecohkan. Tetapi dengan tenang, saya dapat ayat emas itu ya. Jadi saya belajar tenang juga. Sampai tadi pagi saya belajar tenang. Cuman ada di pikiran saya ayat-ayat ini. Dan saya harus tulis supaya saya jangan ngaco ngomongnya dari mana ke mana. Ya, saya tulis dan ayat inilah yang harus kita buka mula-mula supaya kita betul-betul mengerti kamulah bangsa yang terpilih. Saudara yakin saudara orang-orang pilihan Tuhan? Ya. Nah, lalu dikatakan imamat yang rajani. Nah, berbicara tentang imamat ini ya. Jadi suatu imamat yang kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani. Yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ya, mari kita buka di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-15. Ibrani 13 ya, kalau boleh saya ditolong aja supaya saya enggak susah buka-buka ayatnya. Ya, Ibrani 13 ayat 15 katakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban. Ya. Jadi kalau mempersembahkan korban zaman dulu bawa kambing, bawa segala macam, sekarang mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Ngapain? Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Gimana saudara? Mempersembahkan korban. Korban apa? Ucapan bibir. Sebab di dalam ucapan-ucapan kita itu juga itu berbahaya. Kalau kita cuma pakai ucapan-ucapan kita untuk memuaskan hasrat kita sendiri. Ya, marah-marah. Itu berbahaya saudara. Tapi di sini dianjurkan kepada kita. Karena ini yang dikehendaki Tuhan. Untuk kita dipilih ya supaya kita mempersembahkan. Nah, kalau bicara tentang mempersembahkan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus. Jangan ke sana dulu. Ayatnya saudara udah tahu. Tapi pagi hari ini dibawa kepada kita Ibrani 13 ayat 15. Ya, ayat yang pertama tadi kita sudah paham 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Ayat yang kedua adalah Ibrani 13 ayat 15. Mari kita melatih pada hari-hari kita. Ini baru hari yang keberapa? Ke-7 apa ke-8 apa ke-9? Hari ke-8 di tahun 2023. Mari kita menguduskan mulut kita ini, bibir kita ini. Ya, belajar, latihan. Allah yang melatih kita untuk berperang. Ya, supaya ucapan-ucapan kita adalah ucapan-ucapan yang berharga, yang berbobot di mata Tuhan. Ya, dari mana nih ucapan ini munculnya? Dari sini, dari hati.
Sebab itu firman Tuhan juga bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Yang pertama-tama kita harus jaga hati kita. Sebab kalau kita mengolah hati kita, semua ini jadi sehat, saudara. Saya belajar tuh dari seorang bapak ya. Dia katakan, ayo kita mulai olahraga, raganya diolah. Olah pikiran, pikirannya juga mesti diolah. Lalu yang paling penting dia bilang adalah olah hati. Saya nggak tahu bapak itu, rasa-rasanya sih dia orang Kristen ya. Banyak tuh di itunya dia kasih latihan-latihan jasmani. Dia bilang jasmani kita juga perlu dilatih. Di jasmani yang mana? Pertama-tama itu. Ya, dan puji Tuhan, Tuhan di tahun 2022 kemarin Tuhan kasih tahu saya tentang ayat yang harus digenapi. Yaitu dari suratan Timotius, latihan badani sedikit gunanya. Tapi berguna enggak? Berguna. Saya mengalami, saya berguna. Saya harus latihan, jalan di air, saya harus berenang ya. Saya merasa lebih sehat. Nah, jadi latihan badani perlu ya, supaya jangan kita habis makan bobo. Itu merusak diri sendiri. Ini belajar juga dari Ibu Syani ya, udah dipesan-pesan. Habis makan gak boleh tidur. Jadi kita harus ambil waktu. Ya, apalagi lagi makan makanan rohani, jangan ada yang tidur. Sebab kalau lagi makan makanan rohani sambil tidur, gak kenyang-kenyang. Betul apa betul? Sebab ayat firman Tuhan pagi hari ini tidak banyak-banyak saudara. Saya bilang Tuhan gak bisa nih jemaat Tuhan dijejelin firman sebanyak-banyaknya. Gak jadi apa-apa. Ya dikasih makan banyak-banyak juga gak jadi apa-apa. Tetapi memang ada ayat-ayat yang harus kita pahami dengan pelan-pelan dan benar kita mengerti. Ayat yang ketiga. Ya, sebab itu dikatakan imamat yang baru, ya kita adalah imamat yang baru bukan? Ya, imamat yang baru yang mempersembahkan. Nah, kata mempersembahkan sini dalam bahasa lain ya, dalam bahasa Yunaninya ditulis anopero. Anopero. Saya sulit suka ngomong bahasa-bahasa yang lain. Sebab itu saya jarang mau pakai bahasa-bahasa itu, tapi saya belajar sendiri aja. Ya, mempersembahkan itu artinya membawa, membangkitkan, dan mempersembahkan juga. Ya, mempersembahkan. Apa yang saudara persembahkan? Pagi hari ini saudara datang bahwa persembahan tubuh yang penting itu udah dibawa tubuhnya, bukan dibiarkan di rumah. Dibawa ke rumah Tuhan tubuh kita ini. Ya. Lalu dikatakan kalau kita baca Roma 12 kan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Di sini nggak ada orang mati kan? Nggak ada mayat kan di sini kan? Di sini orang hidup semuanya. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Nah, harus ditambah dengan kudus. Saya di sini hanya catatkan, jadi berarti mempersembahkan itu berarti membawa. Kita sudah membawa. Sekarang kita harus membangkitkan. Apa yang harus dibangkitkan? Bangkitkanlah rohmu dalamku. Minta Tuhan, bangkitkan rohmu Tuhan di dalamku. Sebab kalau roh Tuhan tidak dibangkitkan di dalam kita, kita tetap gak ngerti apa-apa. Mengiring Yesus, KTP Kristen, tetapi kita tidak mengerti apa-apa tentang tanda-tanda zaman yang telah terjadi pada hari-hari ini. Ya, jadi kita sebagai apa ya? Sebagai orang-orang yang mau melayani Tuhan, ya, melayani bersama, kita juga harus melihat kepada tanda-tanda yang sudah terjadi. Dengan memperhatikan apa yang lagi yang kita harus buat. Bagaimana kita melayani bersama. Ya, tapi senantiasa biarlah kalimat-kalimat ini pagi hari ini kita pelajari dulu. Masih panjang sebenarnya. Tapi mari kita mempersembahkan artinya membawa,
bahwa diri kita nih persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Lalu ditambah dengan yang kudus. Nah, kudusnya ini seperti apa? Itu saya tidak olah lagi. Tetapi saya mau kita membangkitkan dan mempersembahkan. Ya, coba kita lihat di dalam Keluaran 24 ayat 5. Ya, hal ini juga ditulis tentang bagaimana tadi kita katakan ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Nah, di Keluaran 24 ayat 5 ini dengan kata yang sama juga ya. Mempersembahkan di sini. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembeli lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan. Ini yang tadi saya katakan, zaman dulu disuruh bawa korban lembu-lembu jantan. Ya, sekarang kalau suruh bawa lembu bagaimana? Ya, tapi dalam imamat yang baru, dalam perjanjian yang baru, dalam imamat yang baru ini, saya juga katakan kepada Tuhan, Tuhan urapi umat-umat Tuhan. Sekalipun saudara bukan lembu-lembu yang saya bawa. Ada lembu yang tambun tuh, ada yang gendut-gendut ya. Bukan itu, bukan badannya. Tetapi roh kita bawa, kita bangkitkan. Minta pada Tuhan supaya kita dapat mengerti sisa kehidupan ini, sisa hari-hari ini kita mau pakai buat apa. Ya, kok bilang sisa? Betul saudara. Ya, melihat tanda-tanda zaman yang terjadi, langit dan bumi akan lenyap. Jadi kita jangan deh jadi orang egois sendiri. Gitu ya. Jangan kita cuma pikirin diri kita sendiri. Mari kita berpikir tentang Allah kita dengan segala karyanya. Dia mengizinkan kita untuk bekerja. Hai orang-orang muda. Ya, bukan hanya orang muda aja, saya juga masih muda loh saudara. Ya. Muda di dalam Tuhan, betul. Saya belum tahu nih semua isi Alkitab yang kita harus laksanakan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak bisa nih. Ya, untuk melakukan semua firman. Tetapi mari kita belajar pagi hari ini umat kepunyaan Allah. Tadi udah disebutkan dalam doa ya. Nah, saya nggak bisa kembali lagi kepada suratan Titus. Ya, kita ini adalah umat kepunyaan Allah yang Dia kerjakan sendiri di kayu salib. Ya, bagi dirinya sendiri. Ya, lalu suratan Timotius juga bilang, umat kepunyaan Allah hendaklah menjauhkan diri. Bukan menjauhkan doang, meninggalkan hal-hal yang jahat. Nah, jahat di mana? Saudara harus belajar, Tuhan katakan ini boleh, ini tidak. Ya, itu di suratan Timotius. Karena dia mengenal umat kepunyaannya. Saudara yakin gak saudara dikenal sama Tuhan? Tapi Tuhan, saudara kenal betul gak dengan Tuhan? Kalau kita kenal betul dengan Tuhan kita pasti terus akan menghargai hal-hal yang Tuhan sediakan yang baik ini. Ya, salah satu tadi kita baca dari Ibrani 13 ayat 15 yang serupa dengan Keluaran 24 ayat 5 ini yang disuruhnya lah orang-orang muda dari bangsa Israel. Ngapain? Mempersembahkan korban bakaran. Ya, saya tidak bongkar-bongkar dulu. Saya cuma hanya menyampaikan bagaimana sih kita akan menjadi umat yang menurut ukurannya Tuhan. Ya, ini ayat yang beken, ayat yang sering. Sebab tadi malam saya titip ayat ini kepada orang-orang muda. Yohanes 4 ayat 23. Ini adalah ukurannya Tuhan. Dia ingin kita mencapai ukuran itu. Tadi kalau roh kita dibangkitkan, mencapai apa? Mencapai untuk kita menjadi, pasti saudara lupa ya. Yohanes 4 ayat 23, atau ada yang belum tahu? Gimana? Coba kita buka lagi. Tuhan punya standar, Tuhan punya ukuran. Buat hidup kita ini yang masih ada nih, bukan mayat kan, tadi saya bilang kita orang-orang hidup.
yang kita sudah membawa hidup kita pagi hari ini ke hadapan Tuhan, Tuhan punya standar, punya ukuran sampai kita harus menjadi penyembah-penyembah yang benar. Di dalam roh, huruf kecil, ya, artinya roh kita harus benar. Ya, ya, Bapa menghendaki penyembah demikian. Penyembah apa? Nah, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Rohnya kecil, artinya roh siapa? Roh manusia. Roh manusia yang dipenuhi dengan kebenaran, dipenuhi dengan firman. Ini standarnya, ukurannya. Nanti kita akan mencapai ini, kita harus mencapai ini. Kita harus menjadi umat Tuhan, umat milik kepunyaannya yang memang suka menyembah Tuhan. Ya. Gimana menyembahnya? Waduh, gak kerja semua dong gitu. Bukan. Di dalam setiap usaha kita, di dalam setiap pekerjaan kita, itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Bukankah penulis lagu udah bilang, hidupku adalah penyembahan. Sampai ada yang menciptakan lagu seperti itu. Karena dia sudah menikmati bahwa memang hidupnya bukan begini-begini aja. Ya, dalam usaha kita, dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, biarlah itu menjadi penyembahan kita yang benar di hadapan Tuhan. Mulai tadi dari bibir. Ya, sebab barang siapa mencintai hidup ini, dia harus menjaga bibirnya. Ya, itu Alkitabiah. Nah, saya tidak ke sana. Lalu bagian yang kedua adalah sebagaimana janji Tuhan bahwa Ia telah dan sedang memulihkan gerejanya pada hari-hari yang terakhir. Ya. Hari-hari ini Allah sedang memulihkan gerejanya. Sebagaimana Yoel 2 ayat yang ke-25. Ya, Allah sedang bekerja. Kita juga jangan seperti nggak ngerti-ngerti gitu loh. Ngegrecok aja. Ya. Dengan kelakuan kita, dengan keadaan-keadaan kita, dengan pikiran kita. Kita ngegrecokin Tuhan. Tapi marilah kita tenang. Ya, kita tenang bersama Tuhan kita. Ya. Karena Tuhan sedang memulihkan gerejanya sampai kepada akhir zaman ini. Ya, tolong saya Yoel 2 ayat 25 supaya saudara ingat lagi dibaca. Nah, dikatakan ini satu janji Tuhan, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan. Siapa yang hari-hari ini mengalami kerugian-kerugian, ya? Belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerip. Nah, tentaraku yang besar yang kukirimkan ke antaramu, itu juga pekerjaan Tuhan tuh. Ya. Jadi kalau kita mengalami hal-hal yang kok begini nih sekarang nih keadaannya. Tetapi ketahuilah Tuhan akan memulihkan. Ya, Tuhan tidak tinggal diam-diam saja terus melihat keadaan umat jadi kacau balau. Tetapi Tuhan sedang beres-beres. Tapi kepada siapa? Kepada umat yang setia dong. Ya, jadi kita nggak bisa cuman berdoa minta ini, minta itu, begini, begitu. Waduh, cuman minta terus nggak bisa. Jangan mimpi. Tetapi Tuhan bilang, ayo kerjakan. Tuhan cuma minta kita dekat dengan Tuhan. Untuk mengerti rencana Tuhan. Coba kita bandingkan ini dengan Kisah Rasul 15 ayat yang ke-16 sampai ke-17. Ya, ini tentang waktu-waktu yang sudah berjalan. Nah, di Kisah 15 ayat 16 ini juga dituliskan tentang hal ini, pemulihan. Ya. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud.
Ini juga janji pemulihan. Pondok Daud ini apa? Berbicara tentang puji-pujian, saudara. Ya, puji-pujian pagi hari ini saudara boleh merasakan. Puji-pujian itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi Tuhan akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, ayat 17. Supaya semua orang lain mencari Tuhan. Ya, jadi supaya orang lain, siapa tuh orang lain? Tahu enggak bahwa hidup kita dipersiapkan Tuhan untuk itu. Supaya orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semua ini. Ya. Panjang ini kalau kita baca dari ujung perikop, saya harus menjelaskan panjang. Tapi diambil ayat-ayat ini aja supaya saudara mengerti. Garis bawahi dulu yang kita mengerti. Jadi keadaan kita, puji-pujian kita pagi hari ini pun didengar atau tidak didengar oleh tetangga, kiri kanan, muka belakang. Yang pasti Tuhan mendengar puji-pujianmu. Ketika kita membawa itu dengan segenap hati kita. Ya, tadi kita udah nyanyi. Kita yang kewalahan ya, dengan suara kita ya. Tetapi Tuhan senang. Sebab itu kita mau perbaiki lagi. Datang lebih cepat lagi saudara. Ya, supaya kita siap untuk memuji Tuhan. Datang lebih cepat lagi supaya kita siap untuk menyembah Tuhan. Jadi kita jangan semua, saya dengar dari siapa ya, dari hamba Tuhan bilangnya, jangan datang on time. Waduh, kok jangan on time? Jadi kalau ibadah dimulai jam 7 jangan datang on time. Tapi datang sebelumnya. Karena kita siapkan diri kita untuk tenang di dalam rumah Tuhan. Dan siap untuk menyembah Tuhan. Siap untuk memberikan suara kita kepada Tuhan. Oke, setuju 2023 tidak datang on time? Tuhan tolong kita ya. Saya juga berusaha saudara. Ya, saya rumahnya di atas deket banget gitu. Keisha suka bilang, ngapain lagi gitu. Tapi saya juga berusaha. Ya. Kita tidak datang on time, tapi kita datang sebelumnya. Kita siapkan diri kita untuk memberi kepada Tuhan. Supaya jangan kita ketinggalan, ya. Nah, itu yang dikatakan supaya orang lain mencari Tuhan. Ya. Lalu ayat yang berikutnya saya catatkan di sini, maka Tuhan juga memulihkan pelayanan umat. Pelayanan kita pagi hari ini dipulihkan oleh Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh mau. Sebab kita sebagai umat, saudara nggak berdiri pribadi-pribadi satu-satu. Kalau pribadi-pribadi kita berdiri aja di rumah. Makanya masih ada yang mau online di rumah. Ya, yang online di rumah, mereka berdiri sebagai pribadi-pribadi di hadapan Allah. Tetapi ini kita berbicara tentang umat pilihan Allah. Mana? Ya, mari kita bergabung untuk menjadi umat yang melayani Tuhan. Ya, Tuhan akan memulihkan, sebagai pelayanan imamat yang baru ya, keimamatan Kristus. Kemarin saya dengar di Manado sana, dulu teman-teman kita yang lalu datang ke sini, mereka sedang ada retreat untuk mempersiapkan misi Kristus. Jadi pelayanan misi Kristus. Bukan misinya gembala. Ya, tapi misinya Kristus. Apa sih misinya Kristus? Itu tadi, supaya orang lain mencari Tuhan. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita? Cuma seminggu sekali datang ibadah. Ya, itu pun makanya tahun 2023, sebab itu tahun 2023 kita jangan datang on time. Oke? Ya, kita bersepakat. Supaya kita siap untuk memberikan, membawa hidup kita, membawa diri kita untuk datang menjadi pemuji.
Tadi kalau kita baca dari Yohanes 4 ayat 23, di sana dikatakan tentang penyembah. Nah, judul firman Tuhan pagi hari ini apa? Ya, umat kepunyaan Allah adalah penyembah dan pemuji. Ya, kita mau siapkan diri kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Di dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya penyembah, pemuji. Allah kita tuh Allah yang senang dipuji-puji. Ya, bukan dia gila hormat, memang dia harus dihormati. Dia harus ditinggikan, dia layak ditinggikan. Jadi sebagaimana pelayanan-pelayanan itu harus kita lakukan sebagai penghormatan kita kepada Tuhan. Nah, pelayanan yang berasal dari zaman dulunya ini, dari tulisan yang lalu adalah pelayanan pujian ini adalah pelayanannya dari suku Yehuda. Coba kita buka satu catatan ini, Ibrani 7 ayat 11 sampai 14 ya. Saya hanya bawakan saja ini. Ibrani 7 ayat 11 sampai ke 14. Jadi Yehuda itu artinya puji-pujian. Jadi ini peristiwa di kitab Kejadian 29 ya. Di sana dituliskan tentang suatu imamat yang kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani. Nah, kita bacanya di Ibrani 11 ini, ayat 11 sampai 14. Saya bacakan ya. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jika imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain, dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Yang mengenai suku itu, Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Saudara tahu Yesus kita mulai berasal dari suku Yehuda. Singa dari Yehuda, lambang-lambangnya ya. Nah, saya nggak bisa dalam-dalam ke sana. Tetapi pagi hari ini saya cuma mengingatkan, mari sebagai umat milik kepunyaan Allah, kita siapkan diri kita untuk menjadi penyembah dan pemuji. Ya. Jadi puji-pujian biarlah itu ada di dalam lidah bibir kita. Tadi kita sudah baca dari Ibrani 13 ayat 15. Ya, jadi ayat yang saudara mau ambil, apakah 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10, Ibrani 13 ayat 15. Kita udah mengerti sekarang, mari kita latihan. Ya, pada hari-hari yang masih ada, kita tahu kan kita nyanyi, kita milik kesayangan. Ya, seperti yang kau mau Tuhan. Jangan cuma nyanyi doang, tapi kita menggenapi firman Tuhan. Kita mau lakukan apa yang Tuhan ingatkan pada kita pada pagi hari ini. Ya, saudara mengerti tentang 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Itu tadi baru sampai ayat 9 ya. Kita coba ulangi sekali lagi. Sebagai ayat penutup kita ulangi lagi 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Ya. Jadi tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Nah, garis bawahi umat kepunyaan Allah sendiri. Amin. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Saudara ngerti hal ini? Kita dahulu bukan umat Allah. Israel itu pilihan Allah.
Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita ada hanya belas kasihan Tuhan. Kita tidak dibuang jadi binasa. Ya, jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Mari kita terus melekatkan diri kita kepada Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh menjadi umat yang dikasihani oleh Tuhan. Jangan takut ketika harus berkorban. Ya, Tuhan tidak minta kita melakukan hal yang kita tidak bisa lakukan. Tetapi pagi hari ini diingatkan pada kita bawa korban puji-pujian. Apa? Ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Amin. Kita baca sekali lagi ya. Kita bangkit berdiri baca sekali lagi Ibrani 13 ayat 15. Baca ayat, menyanyi, berdoa ya. Cuman ini yang kita dapat lakukan pagi hari ini dan Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Dia akan melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Mari kita baca 2, 3. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Haleluya. Demikianlah